Apa yang perlu kita lakukan sebagai pribadi beriman? Gereja Katolik mengajak kita untuk juga mengenal apa yang kita sebut sebagai ajaran sosial gereja. Saya Romo Bondi. Keuskupan Agung Jakarta saat ini tengah menyuarakan sebuah tema besar agar kita memiliki semangat untuk menghidupi kesejahteraan bersama. Dari berbagai hal yang diajarkan Gereja Katolik pernah menerbitkan sebuah buku berjudul Duket. Sebuah buku menarik yang membuat kita sebagai orang-orang beriman bisa tahu apa sih kira-kira yang perlu kita lakukan dalam hidup sehari-hari untuk mewujudkan iman kita. Salah satunya dibahas di situ prinsip tentang solidaritas. Selalu kita bertanya-tanya bagaimana sih kira-kira solidaritas itu dapat terwujud dalam hidup sehari-hari. Dikatakan di dalam buku ini, solidaritas di saat yang bersama adalah sebuah prinsip-prinsip sosial dan keutamaan moral. Maksudnya apa? Bahwa prinsip hidup bersama, prinsip sosial membutuhkan solidaritas, dan disitulah kemudian ada nilai-nilai atau keutamaan-keutamaan untuk menjadi lebih baik yang disebut dengan keutamaan moral. Untuk itulah kemudian solidaritas mampu mendobrak kebobrokan-kebobrokan yang mungkin terjadi di antara kita sehingga membentuk sesuatu yang oleh buku ini disebut sebagai struktur yang menyesatkan di dalam hidup kita. Melalui solidaritas kita jadi peduli kepada sesama dan akhirnya kita boleh sampai pada sebuah tujuan mewujudkan peradaban kasih di tengah hidup kita. Kalau kita terus-menerus peduli pada diri kita sendiri, kita tidak tahu apa yang orang lain alami. Mungkin dia sedang mau terjatuh ke dalam jurang-jurang yang menjauhkan mereka dari Tuhan. Maka solidaritas dan tindakan kasih adalah sebuah awal yang baik untuk sampai akhirnya nanti mewujudkan peradaban kasih di tengah dunia. Di mana kira-kira kita bisa memulai solidaritas itu? Paling sederhana, kita memulai dengan relasi kita bersama orang-orang terdekat. Di keluarga kita, di komunitas-komunitas tempat kita tinggal, di tengah masyarakat bersama dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Menanyakan kabar adalah salah satu contoh paling sederhana untuk mewujudkan peradaban kasih dari tahap dan tingkat yang paling sederhana. Dari tindakan-tindakan kasih itulah tidak lain dan tidak bukan kita pasti belajar dari Tuhan sendiri. Karena tujuan maksimal kita, cita-cita terjauh kita sebagai orang Kristiani sampai pada tindakan solidaritas yang paling radikal, paling mengakar di dalam hidup kita. Sebagaimana Tuhan sendiri solider kepada kita manusia. Allah yang maha kuasa mau hadir di tengah-tengah kita. Allah yang luar biasa hebat mau menjadi manusia yang lemah. Untuk solider dan mewujudkan solidaritas itu di tengah hidup manusia. Maka pastilah kita bisa belajar dari Tuhan sendiri. Belajar untuk mulai mengasihi. Mewujudkan solidaritas untuk mencapai peradaban kasih. Dan disitulah saudari-saudaraku yang terkasih, bersama-sama kita bisa berdoa kepada Tuhan sambil berkata, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Semoga kita boleh belajar dari kasih Tuhan, mewujudkan solidaritas untuk sampai pada peradaban kasih. Mulai dari keluarga, orang-orang terdekat, sampai ke setiap pribadi yang diutus Tuhan di dalam hidup kita. Mari menjadi pribadi yang solider, Tuhan memberkati.